Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk ibadah online. Kiranya penyertaan Tuhan, urapan Tuhan menyertai kita semua. Dan kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi kita semua. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Sore hari ini kami boleh datang kepadamu dengan ucapan syukur. Kami boleh datang dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami, untuk menaikkan pujian, untuk meninggikan namamu, untuk menyembahmu Yesus. Kiranya Engkau rapi kami semua Tuhan. Dan kami serahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari jiwaku
kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima kuasa, sukacita dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menerima sukacita Allah. Haleluya. Haleluya,
Tuhan kita boleh menerima kuasa Allah dengan kemenangan-kemenangan yang kita dapatkan. Haleluya. Kuasa salib Tuhan.
kuasa salibmu pulihkanku, Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang boleh kita alami hari-hari Tuhan di masa ini Tuhan, kami percaya kuasa salib-Mu sanggup memulihkan setiap pribadi Tuhan, menguatkan, bahkan memulihkan hati kami Tuhan, sehingga kami dikuatkan karena kami percaya ada kuasa di dalam salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami pendengar, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga pendengar juga, sehingga kebenaran-Mu boleh dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Sama-sama kita siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Shalom Ibu Saudara semua yang di tempat ini dan seluruh umat Tuhan yang mendengar dimanapun saudara berada. Tema kita sepanjang tahun ini adalah bersinar. Bagaimana kita menjaga untuk kita tetap hidup menjadi orang-orang percaya yang senantiasa bersinar di tengah dunia yang semakin gelap ini. Maka tema hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu jaga kelakuan tetap bersih. Ya, mari kita buka Alkitab masing-masing, mungkin yang ada yang di rumah dan tempat ini kita buka di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, Pak Saudara, kalau kita baca Mazmur yang 119 tadi Saudara, tersirat bahwa ada satu kerinduan dari pemazmur untuk dia mengalami hidup yang terjaga. Dia rindu untuk menjaga hidupnya tetap bersih, menjaga kelakuannya tetap bersih. Nah, berbicara hal ini berarti bagaimana kita menjaga kelakuan kita tetap bersih, itu harus dimulai dari hidup masing-masing. Harus ada di dalam hatinya, aku mau hidup bersih. Ada kemauan dari dalam hidupnya, dari dalam hidup kita masing-masing. Bukan hanya dorongan dari luar, tapi justru dari dalam. Kita menginginkan hidup kita menjadi orang yang berkelakuan bersih. Untuk senantiasa menjaga hidup tidak sembrono dalam tingkah laku, dalam bersikap, dalam berespon di tengah dunia yang gelap. Di tengah dunia yang gelap ini, semakin kita bisa menjadi orang-orang yang bersinar terang. Dengan apa? Dikatakan dengan tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, kalau kita perhatikan ayat tadi Saudara, kerinduan pemazmur bukan sekedar hanya di mulut slogan hidupnya, tapi kerinduan pemazmur ditindaklanjuti dengan usaha untuk mencapainya. Demikian juga dengan kita. Untuk mencapai bukan cuma kita
punya kerinduan membaca firman, tapi kita punya kerinduan yang sama untuk mencapainya dengan apa? Dengan mencari Tuhan melalui firman. Saya percaya bahwa kita semua ya rindu mengalami yang namanya perubahan secara signifikan dalam hidup ini, dalam diri kita, dalam keluarga, dalam gereja, bahkan bangsa ini. Hari ini kita rindu bersama untuk kita mengalami hidup yang tentram, damai. Kita inginkan pandemi ini segera berakhir. Tapi saya rasa kalau pandemi ini berakhir, nanti pasti ada sesuatu lagi. Kenapa? Ini di akhir zaman. Ya, pandemi ini diizinkan Tuhan sesuai dengan nubuatannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya Saudara, dan yang paling penting di masa ini, ya ini Semarang masa PPKM Saudara. Ya, kita harus benar-benar di masa ini kita bisa memancarkan sinar terang. Jangan sampai di masa-masa ini justru kelakuan kita mencerminkan kelakuan yang tidak menjadi terang. Jangan sampai anak Tuhan mengambil kesempatan di tengah kesulitan orang. Kalau kita melihat banyak orang menyimpan obat dan menjualnya dengan begitu rupa mahalnya. Berapa waktu ini kami beli obat waktu belum marak itu bisa murah, tapi ketika semakin dibutuhkan berlipat kali ganda untuk membantu orang-orang. Soalnya itulah ya banyak orang-orang yang tidak bisa mencerminkan ya terang sebagai orang percaya. Saat PPKM ini justru kita ya anak Tuhan, ya gereja Tuhan harus menjadi berkat, menjadi terang ya bagi sesama, memperhatikan orang-orang yang sakit, bahkan yang isoman Saudara. Saat PPKM ini kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, justru harus bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang. Ya, bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang sakit, yang mungkin isoman di rumah, tetap menjadi berkat. Bahkan kepada siapapun orang yang diperhadapkan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena dasarnya kasih. Ya, kita memperhatikan mereka. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjaga sikap hati kita di tengah pandemi ini menjadi orang-orang yang tidak egois. Bagaimana kita menjaga kelakuan kita tetap bersih dengan memperhatikan orang lain, bukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Saya bangga dengan jemaat gereja ini, Saudara. Ya, di masa-masa ini justru kita saling memperhatikan. Bahkan ada satu catering di mana jemaat juga tempat kita, dia viral. Ya, bagi yang isoman, kami akan menyediakan makan siang gratis, Saudara. Bagi siapapun itu viral, Saudara. Ya, tinggal silakan hubungi, Saudara. Menjadi berkat luar biasa Saudara. Maka kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 tadi Saudara, bagaimana mengemukakan beberapa hal yang penting, bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan kelakuan kita bersih di tengah-tengah pandemi ini Saudara. Ya karena di masa-masa ini banyak hal yang membuat kita ini mudah sekali ya berhadapan atau mudah sekali kita terganggu secara emosional. Hal pertama kita perhatikan bagaimana menjaga dan mempertahankan kelakuan kita bersih. Kita harus menjaganya sesuai dengan firman. Amin. Di dalam ayat 9 katakan tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ini yang membuat kita kuat. Kalau saya mengatakan mudahkah kita menjaga? Tidak gampang ya. Menjaga hidup benar itu tidak mudah. Menjaga hidup tetap bersih di tengah-tengah kebobrokan dunia saat ini Saudara. Di tengah moral yang terdegradasi saat ini tidak mudah Saudara. Susah ya. Saya katakan bahkan mungkin sulit dan berat ya, di tengah dunia yang semakin hari semakin ya membuat kita tuh tercengang-cengang. Banyak hal-hal yang di luar akal terjadi Saudara. Kenapa sulit? Karena hidup di dunia ini kita tidak terlepas dari yang namanya lingkungan. Tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Dengan siapa engkau bergaul akan seperti itu Saudara. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam. Ya. Menjadikan nilai kebenaran menjadi sesuatu yang sangat relatif Saudara. Kebenaran itu kan sudah pasti Saudara. Tapi bisa menjadi relatif Saudara. Saudara,
kenapa saudara? Karena apa yang kita anggap benar, belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Belum tentu oleh pandangan orang menjadi benar. Ya. Dan apa yang dipandang benar oleh orang lain, belum tentu kita pun bisa memandang dengan benar, saudara. Maka saya katakan tadi, saudara, apalagi ketika kita ini orang berseberangan, wah, orang yang seiman saja anak Tuhan bisa beradu argumentasi dengan sengit. Kalau saya melihat di sosmed, waduh, orang-orang terkenal, teolog, ya hanya karena ayat saja mereka bisa berargumen demikian rupa, memalukan, saudara. Hanya karena doktrinnya berbeda. Makanya saya katakan tadi, sehingga nilai kebenaran menjadi tidak mutlak. Padahal kebenaran itu mutlak. Tapi bisa menjadi tidak mutlak, kenapa? Tergantung dari sudut pandang. Dan terjadi hari ini, saudara. Saudara misalnya, segelintir orang menganggap korupsi itu biasa. Ya kan? Banyak orang wajar, kenapa? Karena banyak orang melakukannya. Tapi banyak orang juga mengatakan korupsi itu suatu hal yang harus ditindak. Harus diberantas. Makanya ada namanya KPK. Ya. Kalau dulu kita cerita Robin Hood itu, wah baik ya bagi yang mendapatkan, bagi yang mengalami kejahatannya, wah Robin Hood harus dihukum mati. Saudara, makanya bagaimana menjaga kelakuan kita tetap bersih? Ya berlakulah sesuai apa kata firman. Berlakulah seperti apa kata firman, bukan apa kata lingkungan, bukan apa kata orang, bukan apa kata-kata yang mungkin hari ini melingkupi kita, bukan. Tapi firman berkata apa? Tentang korupsi, yaitu kita lakukan. Di masa ini kita harus berani benar. Ya, berani benar, yaitu berani melakukan kebenaran. Bagi mereka yang terbiasa korupsi, mereka mungkin wah ini berkat, wah ya kan saudara, ini anugerah, saudara. Bukan lagi hal yang haram bagi mereka. Jadi untuk mempertahankan kelakuan kita bersih, harus menjaganya sesuai dengan firman. Kalau kita bicara tentang hal ini, saudara, di dalam hal mengasihi juga demikian contohnya. Ya, dalam hal mengasihi, yang dimaksud mengasihi sesuai dengan firman Tuhan apa? Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, dalam hal mengasihi dikatakan mengasihi Allah dengan segenap hati, dan kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita tidak sendiri. Jadi menurut firman Tuhan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan satu yang lainnya. Jadi mengasihi Allah dengan mengasihi sesama itu hal yang sama sebenarnya. Sama seperti kalau kita melihat salib ini, saudara. Salib itu kan dua potong kayu yang dipertemukan, vertikal dan horizontal. Itu salib. Tapi ketika itu kedua kayu dilepas, itu bukan salib lagi. Itu dua potong kayu. Bapak saudara, makanya saya katakan saudara, demikian juga di antara kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kalau kita ngomong aku mengasihi Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi sesama, tidak bisa dipisahkan. Karena tidak mungkin kita mengasihi Allah, tapi kita membenci sesama. Kebenaran firman Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau juga harus mengasihi sesamamu. Kalau kita berkata aku mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama kita, membenci dia, tidak mengampuni mereka, itu pendusta. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Makanya saudara, untuk menjaga bagaimana sikap kelakuan kita tetap bersih, hal pertama tadi kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Coba ingat, perhatikan masing-masing saat ini, Bapak Ibu dimanapun berada. Ya, mungkin saudara sedang berselisih dengan seseorang.
mungkin sedang berselisih dengan suami, istri, mungkin teman, orang tua, bahkan mungkin pemimpinmu di perusahaan atau pemimpin saudara. Ya, firman Tuhan berkata apa? Engkau mengasihi Tuhan berarti harus mengasihi sesamamu. Kalau kita melihat mereka salah, ya tegur. Tegur bukan dengan kebencian, tapi tegur dengan kasih. Ya, tegur. Mungkin pemimpin kok salah, ya, tapi dengan kasih. Ya. Sehingga apa? Benar-benar kita menyatakan dan membuat diri kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mari kita belajar jujur. Apakah yang kulakukan sudah sesuai dengan apa kata firman? Atau kita pertahankan ego kita? Saudara, sudahkah aku menjadi pendamai? Saudara kalau lihat di medsos, kayak ada beberapa di grup-grup medsos saudara. Ya, karena mungkin pandangan-pandangan berbeda. Saudara, kita bisa melihat saudara, dari respon mereka, dari chatting mereka, dari apa yang mereka upload, kita bisa tahu siapa mereka. Mereka pendamai atau provokator. Saudara, mari kita harus jadi pendamai di tengah dunia ini. Amin. Perhatikan diri kita masing-masing. Makanya firman Tuhan katakan tadi, mengingatkan kita semua selama ini, mungkin kita salah jalan, mungkin salah mengambil keputusan. Kita tidak menjaga sesuai apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mengapa saya katakan kita harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi kita kembali kepada firman. Firman itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bagaimana kita menjaga hidup kita tetap berkelakuan yang bersih, yang benar. Kita harus kembali ke firman. Karena firman mendidik kita di dalam kebenaran. Jika kita tidak sesuai dengan firman, maka kita sedang menjadi orang-orang yang tidak berkelakuan yang baik sesuai firman. Jadi sesuai dengan yang diajarkan pemazmur, yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kelakuannya adalah kita menjaga hidup kita sesuai dengan apa kata firman. Kalau firman berkata, kalau kamu ditempeleng pipi kiri, ya sudahlah. Akhir apa? Ya jangan balas. Ya. Kalau kita dirugikan, ya kita belajar memberkati. Ya. Selanjutnya saudara, selain bagaimana kita menjaga hidup kita, mempertahankan kelakuan bersih dengan firman, kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Di dalam ayat 10 mengatakan tadi, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Ini yang penting. Ya, bagaimana kita bisa menjaga kelakuan kita bersih. Ketika kita ketemu Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan akan mencari Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menyediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara mungkin yang sudah bersuami, yang mungkin lagi berpacaran, mungkin ingat saudara. Saudara mencintai seseorang. Mungkin saudara mengasihi suami istrimu. Ya waktu pacaran coba diingat saudara. Rindu enggak ketemu? Rindu ketemu enggak? Ya. Kalau lagi pacaran, wah rindu ketemu, dicari. Ya kan? Mencari. Untuk apa? Bincang, ketemu saudara. Ya. Saya saja kemarin seharian pergi, ya baru pergi sebentar karena ya sudah tahu kemana, tapi kok enggak pulang-pulang. Saya enggak ngomong, ternyata habis itu saya cuci mobil, istriku telepon, kok enggak pulang-pulang? Kok enggak pulang-pulang? Karena saya enggak ngomong ke cuci mobil saudara. Ya, kenapa? Karena mengasihi saudara. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan tertipu dengan hati kita. Seringkali hati itu licik saudara. Aku tuh mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus menyediakan waktu untuk mencari Tuhan. Di hari-hari ini PPKM ini, wah kita kan sering di rumah sekarang. Justru waktunya
lebih banyak untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. Seringkali kita lupa, justru kita meninggalkan dan melupakan dia. Omongnya mengasihi, tapi enggak punya waktu untuk mencari Tuhan. Waktunya banyak buka sosmed. Bangun pagi sudah buka, sampai tengah malam. Kalau dibiarkan, enggak berhenti. Ambil waktu untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pembacaan firman. Karena firman adalah surat cintanya Tuhan. Dan lakukan perintah-perintahnya. Itu bukti kita mencari Tuhan. Bukti kita mencintai Tuhan. Ayat 15 mengatakan tadi, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Mengamati jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita. Aku bergemar, senang. Dengan apa? Dengan perintah-perintah Tuhan, dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Firman-Mu gak aku lupakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, saudara, firman itu menjadi sesuatu yang bisa mengarahkan kita tadi. Ya, menyatakan kesalahan kita. Dan yang luar biasa, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Dia. Amin, saudara. Mencari Tuhan bukan cuma berdiam diri, tapi mencari dengan lakukan firman dengan segenap hati. Ini masa-masa di mana kita harus cari Tuhan, saudara. Saudara, peperangan kita kan bukan peperangan yang nampak, saudara. Ya kan? Maka saya ngomong dengan teman-teman, saudara. Kan banyak orang ngomong, PPKM kita nggak bisa keluar, nggak bisa bekerja. Ya memang dalam satu sisi mungkin ada yang nggak bisa bekerja, nggak dapat makan mungkin, saudara. Tapi saya katakan ini kondisi perang. Saudara, kalau misalnya kondisi perang hari ini, ngumpet enggak? Kalau perang, berani keluar rumah? Enggak usah disuruh PPKM, dia harus ngumpet. Kalau punya rumah di bawah tanah, ngumpet di bawah tanah, saudara. Ini peperangan musuh yang enggak nampak. Ya. Makanya, mari kita sebagai anak Tuhan, kita tetap taat. Dengan ketetapan-ketetapan yang kita dengar dari pemerintah. Karena pemerintahan itu dari Tuhan juga. Amin. Jadi kita harus belajar menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini, saudara. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu mudah ditemui. Kapan? Ketika kita mencari. Ini seperti ciluba, saudara. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ini loh aku, gitu, saudara. Jadi kerinduan Tuhan, sebenarnya kita lebih rindu mencari Dia. Sehingga Dia bisa menyatakan, ini loh aku. Ini loh aku. Siapa lawanmu? Mana lawanmu? Aku akan mengerjakan semuanya bagi kamu. Saudara, Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, Yohanes 14 ayat 2. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Kami itu berarti kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi. Ketika kita menuruti firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan menuruti firman Tuhan, dikatakan kami datang kepadanya. Bukan cuma datang, tapi diam, hadir. Amin, saudara. Menyatakan diri. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan kita, saudara. Dan diam dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Kita akan pasti mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Makanya saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidup kita tidak akan mudah menyimpang dengan firman. Amin. Saat Yesus dan Tuhan dan Allah Bapa, Roh Kudus hadir dalam hidup kita senantiasa melingkupi kita, kita tidak mudah menyimpang dari firman. Kenapa? Firman berbicara. Makanya baca firman. Supaya apa? Ketika kita melakukan sesuatu pelanggaran, ketika kita mengambil suatu keputusan, firman itu mengingatkan kita. Karena hati ini licik, saudara. Makanya perhatikan baik-baik dengan sesama bagaimana engkau hidup.
Saudara, perjumpaan dengan Tuhan pasti akan mengubah hidup kita. Amin. Pasti arah hidup kita akan diubahkan, dikembalikan dalam rencana Tuhan, dalam jalan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kekotoran dalam pikiran kita, tidak ada lagi yang namanya kebencian, iri hati, dan konco-konconya nggak ada lagi, saudara. Kenapa? Karena pribadi Allah berdiam dalam diri kita. Dalam dirinya tidak ada yang namanya kedagingan. Makanya kita harus terus perhatikan hal ini dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, saudara. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kenapa? Ketika kita melakukan suatu hal yang mungkin bertolak belakang, firman akan mengingatkan kita. Jangan. Itu salah. Sehingga menyelamatkan jiwa kita. Saudara perhatikan, saya pernah katakan saudara, salah satu tujuan keselamatan kita adalah keselamatan jiwa. Pikiran kita ini masih terus, selama kita hidup sampai mati nanti, ini kita terus bersama dengan pikiran, perasaan, kehendak kita. Terus bergolak. Itu digoncang terus, saudara. Makanya saya katakan, untuk tetap ada dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang, harus setia baca firman. Karena firman ini berkuasa menyelamatkan kita. Ketika Anda membaca Alkitab, mungkin Anda tidak selalu mengerti ya apa yang kita baca. Bahkan datang ibadah saja, ada jemaat mengatakan, aku tidak mudeng. Ya kan? Pulang lupa, waduh saudara. Ingat ya ketika di ibadah, sampai di mobil lupa, ya saudara. Ya. Apalagi baca Alkitab. Tapi saya mau katakan saudara, untuk membangun sebuah fondasi yang kuat bagi kehidupan saudara, saudara harus menjadikan firman sebagai dasar hidup saudara. Amin. Ya, untuk membangun sebuah fondasi yang kuat dalam kehidupan saudara, kita harus menjadikan firman menjadi dasar, menjadi fondasi hidup kita. Seperti batu karang. Rumah yang berdiri di atas batu karang. Itu firman. Badai, masalah, persoalan, apapun. Tetap rumah itu berdiri. Karena dia berdiri di atas batu karang. Firman yang berkuasa. Amin. Hari ini mungkin kita menghadapi banyak masalah. Tapi ketika firman itu berkuasa atas hidup engkau, mendasari hidupmu dengan firman, maka kita akan dapat menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Walau kadang mungkin kita masih belum mengerti saat baca firman, saudara. Mungkin tidak mudeng. Tapi nasihat dari Yakobus mengatakan, Yakobus menuliskan bahwa kita harus menerima firman dengan lemah lembut. Ada orang baca, lah ini bukan buat saya. Enggak. Dikatakan dengan lemah lembut. Kata diterima yang digunakan oleh Yakobus itu dengan kata Yunani dekomai. Kata dekomai ini adalah istilah untuk sebuah kemurahan hati menerima tamu. Jadi benar-benar kita terima dengan murah hati. Seperti ketika kita nginep di bintang 5. Gimana terimaan mereka? Wah, kita diterima dengan luar biasa. Ya, semua disiapkan semua. Ya, seperti itu kita menerima firman. Kita terbuka, ya. Anda harus bisa menerima firman Tuhan dengan segenap hati, masuk dalam hati kita. Berarti sebelum kita baca firman, kita buka hati. Tuhan, aku siap. Engkau mau berkata apa? Seperti itu, saudara. Ya, sehingga benar-benar firman berkuasa. Ya, berkuasa artinya kita mempercayai firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 15 tadi mengatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalanmu. Saudara, kalau kita melihat bagian pertama dari Yakobus 1 ayat 21 tadi, saudara. Yakobus 1 ayat 21. Untuk menerima firman Tuhan, dikatakan apa? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Jadi saat
mencari Tuhan dan ingin mengalami Tuhan, pertama-tama apa? Bersihkan hal-hal kotor dalam hidup saudara. Bersihkan hal yang kotor. Ya. Bukan berarti bahwa kita harus bersih dulu baru cari ketemu Tuhan, bukan. Bukan begitu artinya. Ya, bukan hidupmu bersih dulu baru kita datang kepada Tuhan. Bukan. Ayat ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa dosa dapat menghalangi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dosa menghalangi. Kenapa? Ketika kita mendengar suara Tuhan yang keluar suara hantu, saudara. Ya, makanya firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 3 mengatakan di situ bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ya, telinganya enggak begitu kurang bisa mendengar, tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi dosa yang memisahkan. Tangan Tuhan tidak bisa turun atas hidupan kita. Kita enggak dapat mendengar suara Tuhan dengan baik ketika ada hal yang kotor yang masih mengisi pikiran hati kita. Masih ada kebencian, masih ada iri hati. Ketika melihat orang berhasil, ketika melihat orang, wah kok hidupnya kok enak berhasil dengan mudah, mulai pikiran kotornya, mulai pikiran iri hati yang muncul. Wah ini berarti enggak benar ini. Enggak benar ini hidupnya ini. Kenapa? Hatinya masih diliputi iri, kebencian. Ya, saudara, kita harus memberi ruang di hati dan pikiran kita bagi kebenaran. Bagi kebenaran. Caranya apa? Ya caranya mengakui. Tuhan, aku kok pikiranku salah terus, saudara. Ngaku, berbalik dari dosa-dosa kita. Karena ketika kita mengaku pada Tuhan apa yang telah kita lakukan bertentangan dengan firman, di dalam Yohanes 1 ayat 19 mengatakan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, selanjutnya untuk kita bisa menjaga kelakuan tak bersih, selain kita ketemu Tuhan, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, cari Tuhan. Saudara, yang terakhir, izinkan Tuhan membersihkan hati saudara. Minggu lalu Ibu Gembala berkhotbah tentang ini. Siap dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman. Tadi kata firman menyatakan kesalahan. Mau dibersihkan. Jangan keraskan hati, izinkan Tuhan membersihkan, memurnikan hati kita. Tidak enak dimurnikan. Sudah mendengar bagaimana memurnikan emas, memurnikan perak. Ya, menderita. Kita mau dimurnikan dengan firman. Daniel pasal 12 ayat 10 mengatakan, Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tidak paham mereka. Tapi orang-orang bijak akan memahami. Saya yakin semua pendengar, bahkan jemaat Tuhan suka disebut orang bijaksana. Amin. Orang yang memahami bagaimana dirinya harus mau dibersihkan. Di awal saya katakan tadi, bagaimana kita punya kerinduan dari dalam kita. Sebagaimana pemazmur, dia ingin menjaga hidup tetap berkelakuan bersih. Dimulai dari kita mengizinkan Tuhan, bersihkan aku Tuhan. Murnikan, bersihkan hidupku. Saudara, firman sanggup membersihkan hidup kita. Amin saudara. Saya mungkin pernah cerita ini. Ada seorang kakek punya cucu laki-laki kan. Anak laki-laki ini senantiasa setiap hari melihat kakeknya baca Alkitab di meja makan, pagi dia baca Alkitab terus setiap pagi. Dan si anak ini, anak muda ini rindu juga melakukan hal sama, dia baca juga. Tapi satu hari dia ngomong sama kakek, aku enggak paham ya baca Alkitab ya. Apa sih untungnya baca Alkitab? Aku baca Alkitab enggak paham. Ya.
Secepat hilang, secepat aku menutup kitab itu, saudara. Aku udah ngerti apa sih untungnya Bapak, kakek baca kitab. Kakek ini tanpa menjawab, dia langsung ambil keranjang dari arang. Keranjang yang biasa tempat arang. Dia ambil, dia lubangi bawahnya. Dan dia berkata, nak, kamu ambil air di danau, di sungai itu, bawa ke sini. Anak itu tanpa berontak dia langsung lari. Dia turun, ambil, sebelum sampai di kakek sudah habis. Kakek bilang ambil lagi. Dia turun berkali-kali tetap sama. Sampai di depan kakeknya pun habis. Dia berkata, kayak ini sia-sia ini, sia-sia. Sambil ngomong sia-sia dia ambil ember. Ya, mau ambil. Nah bukan itu yang aku suruh. Kamu nggak pakai ember, coba ulangi lagi. Kamu belum serius, coba lari. Ya lari cepat-cepat, tetap sebelum sampai di kakeknya sudah habis. Dia bilang, kayak sia-sia. Kakeknya berkata, nah sekarang kamu lihat, keranjang yang kamu bawa apa yang terjadi? Dia lihat, ternyata keranjangnya bersih. Yang tadinya kotor penuh arang, itu luar dalamnya menjadi bersih. Saudara, dan kakeknya berkata, itu maksudnya. Ya, ketika engkau baca firman, tanpa kau sadari, hidupmu itu dibersihkan oleh firman. Bukan cuma dalam, tapi luarnya juga. Ya. Coba kamu lihat. Dilihat ternyata firman membersihkan. Di dalam bersih, maka yang di luar juga menjadi bersih. Ketika hidupmu dibersihkan, kelakuanmu juga akan berkenan. Makanya ketika jiwamu bersih, hatimu bersih. 2 minggu lalu saya katakan, tergantung perbendaharaan hatimu. Kalau perbendaharaan hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kebenaran, sikap kita demikian. Tapi ketika hati kita penuh dengan kebencian, iri hati dan semua teman-temannya, saudara, maka respon kita ketika kita melihat orang yang baik pun, respon kita menjadi negatif. Kenapa? Karena iri. Karena enggak suka. Makanya saya katakan saudara, saya percaya kita memang tidak bisa memahami atau mengingat semua isi Alkitab secara utuh. Saya enggak hafal, tapi ketika berkhotbah itu muncul ting gitu kan. Oh di sini, oh di sini. Saudara. Diingatkan, oh ini Tuhan mau bicara. Tuhan mengingatkan. Ketika kita membaca saudara, mungkin kita enggak memahami. Tapi saya percaya sedikit demi sedikit saudara, firman Tuhan akan mengubah hidup saudara. Pasti akan diubahkan karena kebenaran firman, oleh kebenaran firman Tuhan. Jika kita menaruh firman Tuhan dalam hati, maka saya katakan lagi, firman itu akan membersihkan hidup saudara. Kalau hari ini engkau masih mengalami hal-hal yang mungkin ya enggak mudah keluar dari hal-hal yang mungkin Tuhan tak inginkan. Coba perhatikan, apakah sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mari latihlah diri kita setiap hari membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Karena saya mau katakan bahwa makanan yang manis bagi jiwa kita adalah firman ini. Amin. Firman Tuhan adalah makanan yang manis bagi jiwa kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang para pelayan musik dan song leader singer tampil ke depan. Mari kita datang pada Tuhan dan buat pengakuan. Mungkin selama ini kita jarang baca firman Tuhan. Sehingga jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita dikotori oleh kebencian. Amarah, pahit. Ini waktunya kita membersihkan pikiran kita. Akui ya di hadapan Tuhan. Di saat mana kita akan perjamuan kudus hari ini. Jemaat Tuhan di mana berada bisa siapkan perjamuan kudusmu. Engkau boleh ambil roti apa saja. Kuduskan dalam firman. Ya, kita akan perjamuan kudus hari ini. Di saat ini kita datang pada Tuhan. Saat mana kita bisa mengaku di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan.
Kalau hari-hari ini kita masih menjadi orang-orang yang tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari saya mengajak kita semua untuk benar-benar mencari Tuhan dengan benar, dengan sungguh. Mari bereskan hidup kita. Minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga setiap ketul roti dan cawan anggur yang akan kita makan dan minum menjadi berkat. Kita yang mungkin yang sakit disembuhkan. Yang mengalami kelemahan tubuh dikuatkan. Dan mungkin kau mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, kuduskan si ketul roti dan cawan anggur ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Di hari-hari ini Tuhan, kami tahu kami hanya butuh Engkau. Kami hanya butuh Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kami rindu firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Kami rindu mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dibersihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap roti dan cawan anggur ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami. Ampuni kelemahan kami Tuhan. Sehingga kami layak makan dan minum tubuh dan darah-Mu Bapa. Kirapa syakataklah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi jalanku. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rabba syakara baba baba baba. Syara bala bala basyikira baba baba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti dengan saudara. Dimanapun saudara berada,
Dan di tempat ini mari angkat roti tinggi dan kepala saudara dan perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Jadi bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar, mari kita angkat cawan dari kepala kita masing-masing. Dan perhatikan firman Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Darah suci. Amin. Yes. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Darah Yesus, darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru. Amin, amin, amin. Semua darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru, semua haleluya, semua baru. Sucikan, jadikan semua baru, semua baru, semua baru, semua baru. Darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memperbarui setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu berkuasa memperbarui hidup kami, menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan. Dan firman-Mu membersihkan hidup kami, menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa atas hidup kami. Hari ini kami berdoa Tuhan buat teman-teman mungkin yang sekarang ini terbaring sakit, isoman dimanapun Kau berada. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah mereka.
Nyatakan kuasa-Mu. Ketika Engkau merasakan sakit, Tuhan, katakan Engkau berkuasa atas sakit penyakit. Tuhan jamah, bangkit, dan terus Engkau melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan Kota Semarang ini juga Tuhan, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, berikan Tuhan keteguhan, berikan hikmat-Mu ketika mereka memberikan peraturan-peraturan yang baru, mungkin Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga keputusan-keputusannya benar-benar keputusan yang datang daripada Engkau. Diberikan juga untuk Bapak Presiden kami dengan jajarannya Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengatur semua tatanan bangsa ini Bapak. Sampai mungkin masalah PPKM dan sebagainya Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, sehingga benar-benar keputusan-keputusannya benar-benar keputusannya mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih, berdoa buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa buat setiap umat-Mu mungkin hari-hari juga mengalami sakit penyakit dimanapun Engkau berada Tuhan, jamah mereka. Terima kasih Bapak, dan bila berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Allah Bapa, dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita, diberkati sama-sama, katakan amin. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you, hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say